Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Indrayani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Tafsir, Ta'wil, dan Terjemah. Tafsir ialah ilmu-ilmu syariat yang paling mulia dan paling tinggi. Tafsir juga berarti menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran. Adapun menurut ahli Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan kata-kata Al-Quran, cara pengucapan petunjuk kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Syarat menafsirkan Al-Quran: 1. Berakidah benar dan lurus karena sangat mempengaruhi penafsiran. 2. Tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. 3. Menyesuaikan pengurutan ketika menafsir. 4. Memiliki pemahaman yang mendalam. 5. Memahami pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Manfaat ilmu tafsir: 1. Mengetahui makna kata dalam Al-Quran, menjelaskan maksud setiap ayat, menyikapi hukum, hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Metode dalam ilmu tafsir: 1. Metode tahlil digunakan untuk menjelaskan dengan kalimat. 2. Metode tafsir ijma'il digunakan menjelaskan Al-Quran secara global, tidak perinci. 3. Metode Qurain dengan cara perbandingan. 4. Metode mudhi, cara memilih topik tertentu. Yang kedua, ta'wil. Ta'wil di sini artinya memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang dikandung oleh lafal tersebut. Adapun menurut ahli Imam Al-Ghazali, ta'wil ialah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir. Syarat ta'wil: lafal yang ta'wil harus mustamil. Ta'wil harus didasarkan pada dalil. Ta'wil tersebut harus merupakan makna yang dikandung oleh lafal yang dipalingkan maknanya itu. Orang yang menakwil harus mempunyai kompetensi. Yang ketiga, terjemah. Terjemah di sini artinya menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalihkan bahasa. Adapun menurut istilah harfiah, terjemah adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain. Macam-macam terjemah: 1. Terjemah hurfiah. 2. Terjemah tafsiniyah atau maknawiyah. Syarat-syarat terjemah: 1. Mengetahui kedudukan dan aspek-aspek kedua bahasa, bahasa asal dan bahasa terjemah. 2. Mengetahui pola kalimat dari ciri khas kedua bahasa. 3. Bahasa terjemah memenuhi semua makna yang ada pada bahasa asal. 4. Bahasa pertama tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Persamaan dan perbedaan antara tafsir, ta'wil, dan terjemah. Persamaannya, ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Dan perbedaannya, tafsir menjelaskan makna ayat dengan detail. Ta'wil mengalihkan lafal-lafal ayat Al-Quran. Dan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinuraini dari kelas 1B. NIM saya 2201-139. Saya akan mempresentasikan apa itu tafsir, ta'wil, dan terjemah, apa perbedaannya, dan macam-macamnya. Pertama yaitu tafsir. Tafsir menurut beberapa ahli adalah bisa kita ambil dari menurut beberapa ahli, yaitu menurut Al-Jurjani.
Tafsir dikatakan menjelaskan makna ayat atau keadaannya, kisahnya, dan sebab ayat diturunkan dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas. Kemudian selain pengertian tafsir ada juga macam-macam tafsir. Jadi macam-macam tafsir di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada tafsir bil maksur, yang menjelaskan cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Kemudian yang kedua yaitu tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i menjelaskan bahwa penafsiran Al-Quran itu berdasarkan bahwa rasionalitas pikiran dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tafsir mahmud atau terpuji. Jadi tafsir mahmud itu merupakan suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan. Kemudian yaitu tafsir al-bahlil batil al-mazmum adalah suatu tafsir yang menafsirkan berdasarkan hawa nafsu yang terdiri atas kebodohan dan kesesatan. Kemudian yang kelima ada tafsir bil isyari, suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara zahir yang tersembunyi. Kemudian setelah macam-macam tafsir, cara menafsirkan atau syarat menafsirkan Al-Quran yaitu yang pertama tentunya berakidah benar dan lurus, karena akidah sangat mempengaruhi penafsiran seorang mufassir. Kemudian yang kedua yaitu tidak menafsirkan Al-Quran menurut hawa nafsu. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan antara referensi ketika menafsir. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman yang mendalam. Maksudnya memiliki pemahaman yang dalam, memiliki pendalaman yang luas, ilmu yang luas sehingga bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian yaitu memahami pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jika seorang tidak memiliki ilmu pokok yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ia tidak bisa menafsirkan Al-Quran secara baik dan benar, karena itu merupakan salah satu syarat menafsirkan Al-Quran. Kemudian apa manfaat ilmu tafsir? Manfaatnya yaitu mengetahui makna kata dalam Al-Quran, menjelaskan maksud setiap ayat, menyingkap hukum dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian dapat menyampaikan kepada pembaca maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua yaitu takwil. Takwil menurut beberapa ahli bisa kita ambil dari menurut ahli yang bernama Al-Jurjani. Ia mengatakan bahwa takwil menurut Al-Jurjani ialah memalingkan lafaz dari makna yang dohir kepada makna yang muhtamil. Apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk takwil. Yang pertama yaitu mengkhususkan lafaz yang umum, kemudian membatasi lafaz yang mutlak. Kemudian yang terakhir yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang hakiki kepada yang majazi. Kemudian setelah bentuk-bentuk takwil ada macam-macam takwil. Macam-macam takwil yaitu satu, takwil yang jauh dari pemahaman, dan takwil yang mempunyai relevasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada terjemah. Kata terjemah itu berasal dari bahasa Arab yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain atau fasyara wa syaraha bilisanin akhar. Kemudian kemasukan tak marbutoh menjadi al-tarjamahatun, yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian adapun macam-macam terjemah yaitu satu, terjemah interbahasa. Terjemah interbahasa itu mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu terjemah antarbahasa, disebut dengan terjemah hakiki. Kemudian yang ketiga yaitu terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain. Kemudian persamaan dan perbedaan dari ketiga itu dari terjemah, tafsir, dan takwil. Jadi persamaannya yaitu ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, dan ketiganya juga sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Jadi tafsir, takwil, dan terjemah itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama menerangkan makna ayat Al-Quran dan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah.
Jadi tafsir ini memiliki perbedaan, yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat dan disertai dengan kesimpulan kandungan ayat tersebut. Kemudian perbedaan takwil yaitu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti yang samar dan manja. Kemudian yang terjemah yaitu perbedaan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke bahasa yang lain, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke Indonesia, bahasa Indonesia ke Arab, begitu. Kemudian apa hubungan tafsir, takwil, dan terjemah? Hubungan dari ketiganya yaitu maknanya memalingkan lafaz dari maknanya yang dohir kepada makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Kemudian apa fungsi tafsir? Fungsi tafsir itu bisa saja sebagai alat atau sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian fungsi takwil bisa saja menerangkan makna ayat Al-Quran. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu terjemah, menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah menyingkapkan, menjelaskan, menerangkan, memberikan perincian atau menampakkan. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat para ahli. Menurut Al-Kilabi, tafsir adalah penjelasan dengan menerangkan makna dari tujuan atau isyarah. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang mengenai cara pengucapan lafaz Al-Quran serta mengungkapkan petunjuk kandungan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Az-Zarkashi adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan Al-Quran. Pengertian takwil menurut istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu. Pengertian terjemah menurut bahasa adalah susunan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan menurut istilah itu ada dua. Terjemah harfiah, yaitu memintakan kata dari suatu bahasa yang sama dengan bahasa yang lain dengan syarat tertib bahasanya. Sedangkan terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah adalah menjelaskan makna kalimat dengan bahasa lain tanpa memerhatikan susunan kalimatnya. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah dapat disimpulkan. Tafsir itu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil itu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang kuat kepada arti yang samar dan lemah. Dan terjemah hanya mengubah kata dari bahasa Arab ke bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara detail dan tidak menyimpulkan isi serta kandungannya. Klasifikasi tafsir bil al-madsyur, bil ar-rayi, dan bil al-isyari. Tafsir bil al-rayi, tafsir bil al-madsyur, cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah. Tafsir bil ar-rayi adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran ar-rayu dan pengetahuan empiris. Sedangkan tafsir bil isyari itu menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quran tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarah yang samar yang bisa diketahui oleh orang berilmu dan bertakwa. Macam-macam metode tafsir. 1. Metode tahlili atau metode analisis. Metode tahlili yaitu penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek serta menjelaskan ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Metode tafsir ijmali atau metode global, yaitu penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global dan tidak terperinci.
metode muqaran atau metode perbandingan, yaitu penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur yang diperbandingkan. Metode maudhu'i atau metode tematik adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir untuk menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membahas tema tersebut. Macam-macam dan corak tafsir: tafsir syufi, tafsir filsafat, tafsir fikih, tafsir ilmi, dan corak al-adabi wa al-ijtimai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizas Mayani. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. A. Pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelas atau uraian, dan sedangkan secara istilah tafsir berarti jelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Quran, keadaan, kisah, dan keadaan yang terjadi pada saat masa Nabi Rasulullah SAW, dan sebab turunnya Al-Quran pada masa itu karena adanya suatu sebab yang menunjukkan makna zahir. Menurut Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang merangkai tentang penyebab turunnya ayat, keadaan, kisah, dan tartib makiyah dan madaniyah. Muhkam, mutasyabih, mujmal tersebut mufassal, halal haramnya, wa'ad, wa'id, serta halal haram serta itibar dan amsal. Adapun pengertian tafsir menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, sebab yang karenanya ayat diturunkan. Menurut Az-Zarkasi, ilmu tafsir adalah pengetahuan yaitu yang kibullah, yang bisa dipahami setiap orang. Kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan makna maksudnya. Yang ketiga itu menurut Al-Kitab, ilmu tafsir adalah mensyarahkan Al-Quran dan menjelaskannya. Yang keempat itu menurut Syekh Thorir, tafsir adalah lapas yang sukar untuk dipahamkan. Macam-macam tafsir. Yang pertama itu menurut Al-Matsuri, tafsir adalah yang memberikan Al-Quran dengan Al-Qurannya. Yang kedua itu Al-Quran dengan As-Sunnahnya. Yang ketiga itu Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Yang keempat itu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang kedua itu tafsir birra'i, yaitu tafsir yang berdasarkan rasionalitas dan pengetahuan empiris. Tafsir Mahmud adalah tafsir yang cocok untuk syar'i dan jauh dari kesesatan dan keselamatan. Tafsir Al-Batin Al-Mazmum adalah tafsir yang berdasarkan hawa nafsu dan menjerumuskan kepada kesesatan dan kesalahan. Metode penafsiran. Yang pertama itu metode tahlil yang menjelaskan penafsiran secara aspek dalam Al-Quran. Metode tafsir ijma, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara menjelaskan Al-Quran secara global. Yang ketiga adalah metode muqarrin, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara perbandingan. Syarat-syarat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama itu menafsirkan dengan benar dan lurus. Itu tidak menafsirkan dengan hawa nafsu. Yang ketiga itu menyesuaikan referensi dengan cara saat penafsiran. Yang keempat, memahami pemikiran yang dalam. Dan yang terakhir itu yang kelima, memiliki ilmu-ilmu tentang penafsiran Al-Quran. Pokok dalam ilmu tafsir. Yang pertama itu bahasa Arab. Yang kedua itu ilmu nahu. Yang ketiga ilmu sharaf. Yang keempat itu ilmu istiqaq. Yang kelima qiraat. Dan yang keenam itu adalah ilmu
ilmu balaghah. Yang ketujuh itu ilmu usul fikih. Yang kedelapan itu asbabun nuzul. Yang kesembilan itu ilmu tauhid. Yang kesepuluh ilmu qasas dan mansuk. Yang ke-12 itu munasabat, dan yang ke-13 itu ilmu tafsir hadis, dan yang ke-14 itu adalah ilmu mauhibah. Manfaat ilmu tafsir, yang pertama itu mengetahui makna dalam Al-Quran, yang kedua itu menjelaskan maksud dari setiap Al-Quran, yang ketiga itu menyiapkan hikmah dan hukum, dan yang keempat itu menjelaskan maksud apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwil. Pengertian takwil. Takwil itu berasal dari kata al-awal yang berarti kembali. Untuk takwil, yang pertama itu mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum, yang kedua itu mengalihkan lafaz dari makna yang mutlak, yang ketiga itu mengalihkan lafaz dari makna yang hakiki, yang keempat itu mengalihkan makna lafaz dari hal yang wajib. Macam-macam takwil. Yang pertama itu takwil yang jauh dari pemahaman, yang kedua takwil yang jauh dari repalasi. Hanya takwil para ulama. Yang pertama itu mentakwilkan lafaz. Sahnya takwil para ulama, yang pertama itu lafaz yang ingin ditakwilkan. Takwil mengalihkan lafaz dari makna zahir ke makna batin. Yang ketiga itu takwil yang harus sesuai dengan bahasa Arab. Yang keempat itu adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Yang kelima itu takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya. 6 orang yang hendak melakukan takwil kias jali. Yang ke-8 itu dalam mengalihkan makna yang kuat ke makna yang lemah. Terjemah. Pengertian terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu terjemah yang berarti menafsirkan atau menerangkan. Pengertian terjemah menurut istilah, yang pertama itu terjemah harfiah, dan yang kedua itu terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Macam-macam terjemah. Yang pertama itu terjemah interbahasa, yang kedua itu terjemah antar bahasa. Yang ketiga itu terjemah antar simbol dan transferensi. Persamaan dan perbedaan antara takwil, terjemah, dan tafsir. Persamaan yang pertama itu sama-sama membahas tentang Al-Quran. Ketiganya persamaan dan perbedaan takwil, tafsir, dan terjemah. Persamaan memaknai Al-Quran dan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Perbedaannya itu tafsir menjelaskan, takwil memaknai lafaz, dan terjemah hanya menerjemahkan kata-kata saja. Pelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama memperjelas makna Al-Quran. Yang kedua memahami makna Al-Quran. Kedua memudahkan memahami isi Al-Quran. Yang ketiga lebih teliti dengan Al-Quran. Dan yang terakhir itu agar kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan tidak asal-asalan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afani Sulistia Najwa, NIM 220110032. Saya akan menjelaskan materi tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Pengertian tafsir menurut beberapa ahli. Pertama, Al-Jurjani. Tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas. Sedangkan menurut Az-Zarkasi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud-maksudnya, mengeluarkan hukumnya dan hikmahnya. Sedangkan menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. Macam-macam tafsir. Tafsir dibagi menjadi 4. Pertama, tafsir bil ma'sur adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah.
Ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Keempat, menafsirkan Al-Quran dengan para tabi'in. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-aul yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, dan al-akibah yang berarti kesudahan. Pengertian takwil menurut istilah. Al-Jurjani berpendapat ialah memalingkan lafaz dari makna yang dohir kepada makna yang muhtamil apabila makna yang muyamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mutasfa, sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil yang menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Bentuk-bentuk takwil. Para ulama merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Quran. Hal ini mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum, sehingga kajian para ulama usul merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadis. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk takwil, di antaranya menghususkan lafaz yang umum, membatasi lafaz yang mutlak, dan mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi atau dari maknanya yang mengandung wajib dengan makna yang sunnah. Maksudnya di sini, mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada yang khusus dalam bahasa usul disebut taklis al-umum, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani iddah selama 3 kali masa haid atau masa suci. Sedangkan mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas dalam bahasa usul disebut taqyid al-mutlak, seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majasi, seperti pada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim. Macam-macam takwil. Takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Takwil yang mempunyai relevansi paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, terjemah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian kemasukan tak marbutoh menjadi tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Pengertian terjemah. Menurut istilah, terjemah harfiah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memerhatikan susunannya. Macam-macam terjemah. Terjemah dibagi menjadi 3. Pertama, terjemah interbahasa. Kedua, terjemah antar-bahasa. Ketiga, terjemah antar simbol atau transparensi. Terjemah interbahasa adalah terjemah dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi